Halo semuanya, nama saya Matius Tusnawara, NIM 20120158. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang pembahasan operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Sekarang kita perhatikan kode berikut, yaitu slash 2 kali mendeklarasikan variabel a, var a, titik koma, slash 2 kali mengisi nilai a ke dalam variabel a sama dengan 1, titik koma. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. A sama dengan A tambah 1 titik koma. Perintah tersebut artinya menambah nilai A. Perintah tersebut artinya menambah nilai A dengan 1. Kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode tersebut dapat kita sederhanakan menjadi A tambah sama dengan 1 titik koma. Itu kita lebih sederhanakan yang versi lebih mudah. Operator penugasan yang ditulis singkat tersebut juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Oke, kita buat file baru. Dengan nama operator penugasan. Operator penugasan.cs. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Yang pertama, var a sama dengan 1 titik koma, enter, console.log ke kurung tanda petik nilai awal a sama dengan tanda petik sudah tambah a ditambah dengan a, lalu kita titik koma, lalu kita enter, berikutnya kita a tambah sama dengan 1 sama dengan 1 titik koma, ya berikutnya console.log ke kurung, di atas ada lupa ini komentarnya merupakan a sama dengan a tambah 1, bawahnya tanda petik setelah ditambah 1, nilai a sama dengan titik tambah 1 tambah a titik koma, enter, yang berikutnya a dikali sama dengan 3 titik koma, ini bisa sederhanakan a
kali 3. A kali 3. Itu kita ketik console dot log setelah dikali 3 nilai A kurung tanda petik setelah dikali 3 nilai A sama dengan tambah A tutup kurung tanda petik titik koma, berikutnya A dibagi sama dengan 2 titik koma 2 titik koma, bisa kita berikan A sama dengan A per 2. Nah, kita ketik console log buka kurung setelah ditambah 2 setelah dibagi 2 nilai A sama dengan tambah A titik koma, setelah itu kita enter dan kita simpan. Nah, sekarang coba kita jalankan node operator penugasan .js. Kita tunggu sedikit loading. Ya, nilai awal A sama dengan 1, setelah ditambah 1 sama dengan 2, dengan 1 ditambah 1 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berikut kita masuk pada operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmetika di dalam JavaScript, yaitu ada tanda tambah, yaitu untuk operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Yang berikut tanda kurang operator untuk operasi pengurangan. Tanda asri operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus dan perhitungan sisa bagi. Berikut tanda double plus, operator untuk menjumlah suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Itu dengan tanda slash itu untuk operator untuk proses pembagian. Berikut ini contoh adalah penggunaan operator-operator di atas. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat file baru. Dengan nama operator aritmetika. Operator
aritmetika operator aritmetika.js. Kita enter. Oke, kita ketik scriptnya var readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline size, yaitu titik koma. Kita enter. Yang berikut var a sama dengan parse buka kurung readline dot question, yaitu buka kurung lagi tanda petik masukkan nilai A, dua. Nah, kita titik koma belakang, berikutnya enter. Berikutnya var b proceed buka kurung readline dot question, buka kurung lagi tanda petik masukkan nilai B, tanda titik koma, lalu kita enter. Berikutnya console.log buka kurung, kita menggunakan kata tanda tik, setelah itu $, buka kurung kurawal A, setelah itu tambah $, buka kurung kurawal A ditambah B. A ditambah B, tutup kurung kurawal, itu ada titik koma belakang. Berikutnya console.log buka kurung kurawal tanda pik $, tanda pik $, buka kurung kurawal A, setelah itu kurang A dikurang $, buka kurung kurawal A dikurang B, setelah itu tanda titik koma, lalu kita enter. Berikutnya kita console.log buka kurung kurawal tanda tik $, buka kurung kurawal A, berikutnya kali $, buka kurung kurawal A dikali B, console.log
dolar buka kurung kurawal. Setelah perkalian itu pembagian dolar titik koma kita enter. Berikutnya setelah tanda bagi itu tanda persen log buka kurung kurawal titik dolar berikutnya kali dolar kurung kurawal. Lalu coba kita simpan, dan sekarang coba kita jalankan. Kita buat terminal baru. Langsung saja kita ketik node dot, tadi namanya operator aritmetika, operator aritmetika dot cs. Setelah itu kita enter, masukkan nilai A, misalkan ada 10, B dengan 3, maka hasilnya bisa dilihat. Oke. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat, perilaku ini dapat berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya untuk agar JavaScript dapat melakukan pembagian menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode netfloor dan nextray. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru dengan nama intif.js. Setelah kita enter, sekarang kita ketikkan scriptnya. Function intif buka kurung AB tutup kurung buka kurung kurawal, kita enter. Itu kita ketik var c sama dengan A dibagi B tutup kurung tanda titik koma, enter. Itu if buka kurung C lebih dari sama dengan 0 tutup kurung, setelah itu tanda tutup kurung kurawal. Setelah buka kurung kurawal lagi, kita enter.
kita ketik return math dot blur buka kurung c, setelah itu titik koma, jadi kita sini kita else, buka kurung lagi, kurung global, ketik return net cell buka kurung c, tanda titik koma, kurung global, kurung global lagi, setelah itu kita enter, kita ketik file redline sama dengan require buka kurung global dash redline size titik koma var a sama dengan parseid buka kurung redline dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai A titik 2 titik koma enter, yang berikutnya var b sama dengan parseid buka kurung redline dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai B. Question di sana jangan lupa kurung lagi, itu titik koma, kita enter, ada error sana sini, dan tanda titik kurung. Bisa dilihat kalau ada garis merah di bawahnya, itu tandanya error. Lanjut, kita ketik console dot log buka kurung tanda tik $, buka kurung global a persis slash $, dalam kurung b, setelah itu sama dengan $, lagi buka kurung global intif buka kurung a, b kurung tanda petik
kita ikut titik 2. Sekarang coba kita simpan lalu jalankan. Simpan lalu kita jalankan. Kita buat terminal baru. Kita klik mode, kasih nama file intif.js. Kita enter, masukkan nilai A misalkan 10, nilai B sampai 3. Bisa dilihat 10 dibagi per 3 hasilnya 3. Pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi intdiff untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus. Operator plus plus disebut juga operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1. Terlebih dahulu, sebelum diproses sebagai contoh, kita akan ambil salah satu proses sederhana, misalnya menempelkan nilai x ke layar. Jika menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah contoh kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan nama operasi increment. Kita buat operasi increment.js. Lanjut kita ketik scriptnya, var x titik koma pre-increment kita ketik console.log buka kurung pre-increment. Pre-increment titik koma enter x sama dengan 9 titik koma. Titiknya console.log ke kurung kuraba tanda petik tanda tik x spasi st tanda titik 2 $, buka kurung kuraba x itu petik tanda titik koma, kita enter. Berikutnya console.log
deadlock, buka kurung, tanda tik, plus x, plus x, plus i slash t, tik 2, dolar, buka kurung kurawal, plus x, plus x, itu titik koma, enter. Berikutnya kita ketik console.log, buka kurung, tanda tik, x, plus i slash t, titik koma, dolar, buka kurung kurawal, x, titik koma, setelah kita enter, lanjut kita tes kali ini post increment console deadlock buka kurung kurawal, tanda petik, post increment koma x sampai 9.99 titik koma, enter. Ini sama seperti di atas, console.log, buka kurung, tanda tik x, t 2, dolar, buka kurung kurawal, x, dan titik koma, enter. Berikutnya console.log, buka kurung kurawal, tanda tik x plus spasi slash t, titik 2, dolar, buka kurung kurawal, plus x, x plus setelah itu titik koma, enter. Berikutnya console.log, buka kurung, tanda tik x st 2, dolar, buka kurung kurawal, x, dan titik koma, kita enter. Sekarang coba kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, operasi increment .js. Ya, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk pada operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih dari, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan, operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false.
Perhatikan keterangan berikut. Berikut ini adalah tanda sama dengan. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru dengan arti tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih dari, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil, atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak. Kita dapat menggunakan dua operator yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika ada, kita menggunakan operan sama dengan 3 kali, maka hasil yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true. Jika kedua operan memiliki nilai dari tipe yang sama, berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Dan kita masuk ke Visual Studio Code. Kita close dulu. Kita buat file baru. Dengan nama operator relasional. Relasional.js. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan scriptnya, itu var A sama dengan 10, B sama dengan 20. Kita titik koma, kita enter, kita ketik console.log buka kurung tanda titik A/T titik 2 spasi $, buka kurung kurawal setelah itu titik koma, kita enter. Berikutnya console.log buka kurung tanda titik T spasi /T titik 2 $, dalam kurung kurawal B. Setelah itu titik koma, kita enter. Berikutnya console.log buka kurung tanda titik A sama dengan B /T titik 2 $, buka dalam kurung kurawal A sama dengan B tutup kurung kurawal titik koma. Berikutnya console.log buka kurung tanda titik A tanda seru B sama dengan B
titik 2 slash t buka kurung s dolar buka kurung kurawal A dengan B kalau enter berikutnya console.log buka kurung tanda tik A kurang dari B slash T titik 2 di S dolar buka kurung kurawal A kurang dari B titik koma kita enter berikutnya console.log buka kurung tanda tik A lebih dari A lebih dari B setelah itu slash T pasti S dolar buka kurung kurawal A lebih dari B setelah itu tanda titik koma berikutnya console.log tanda tik A sama dengan 3 kali A sama dengan kurang dari sama dengan A kurang sama dengan B slash T tanda titik 2 titik 2 titik 2 S dolar buka kurung kurawal A kurang dari sama dengan B setelah itu titik koma lanjut console.log buka kurung tanda tik A lebih dari sama dengan B slash T tanda titik 2 S dolar buka kurung kurawal A lebih dari sama dengan B berikutnya titik koma yang terakhir console.log buka kurung tanda tik A sama dengan 3 kali B slash T titik 2 S dolar buka kurung kurawal A sama dengan 3 kali B titik koma setelah itu kita enter space 2 kali operator rasional dalam pemilihan enter if dalam kurung A kurang dari B buka kurung kurawal oke kita enter kita ketik console.log buka kurung tanda petik A lebih dari B itu kita langsung enter kita slash 2 kali operator
operator relasional dalam blok pengulangan. Dalam pengulangan kita enter, kita ketik var i sama dengan a titik koma, kita enter, berikutnya while kasih buka kurung di kurang dari sama dengan b, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, kita ketik console.log buka kurung tanda tik $, lalu dalam kurung kurawal itu i, setelah itu tanda titik koma, kita enter, kita tulis i tambah sama dengan 2 titik koma, lalu kita enter, kita simpan. Sekarang kita coba jalankan. Tik mode kasih opera relasional .cs, enter, ada error. Oke, di atas kita kurang huruf R1. Oke, operator relasional, operator kalau kita enter ya bisa dilihat hasilnya. Oke, berikut kita akan memodifikasi script ini. Kita matikan ini, kita buat script baru yaitu proses std out proses bright buka kurung tanda tik $, itu buka kurung kurawal, masukkan i, tutup kurung kurawal, lalu kita tanda titik koma. Coba kita simpan, lalu kita jalankan. Ya, bisa dilihat perbedaannya, di atas itu menurun dan ini mendatar. Oke, berikut kita ke operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Yang pertama, logika N. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false.
Untuk melakukan operasi logika AND, gunakan operator double AND. Tabel logika untuk AND dapat dilihat sebagai berikut, yaitu true double AND true, setelah itu true double AND false, false double AND true, false double AND false. Yang berikut kita masuk ke yang kedua, logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu opernya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false, dan JavaScript operasi OR dilakukan dengan operasi seperti berikut, yaitu true double OR true, true double OR false, false double OR true, false double OR false. Berikut kita masuk ke logika yang ketiga, yaitu logika NOT. Operasi NOT juga merupakan operasi negasi nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan yang sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut logika untuk operasi NOT, yaitu tanda seru true, enter, tanda seru false. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit yaitu sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversikan kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, kita harus dapat memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false, dan 1 yang merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte yaitu 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversikan ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00001100. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Cara kerja operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversikan dalam bentuk biner menjadi 000110 dan 000101. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Kita dapat mengeksekusi kode berikut. Buka Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan nama operator bitwise. Setelah itu kita enter, kita ketik scriptnya A sama dengan 17, B sama dengan 10, koma, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik console.log, buka kurung, tanda tik, A/T titik 2 dolar, buka kurung perawat A, titik koma, enter. Selanjutnya
console dot log buka kurung kelawar tanda petik ub slash t dollar buka kurung kelawar t koma berikutnya console dot log kurung tanda petik a n n b slash t explorer buka kurung kelawar a n b berikutnya console dot log buka kurung tanda petik a or b slash t titik koma s dollar buka kurung a or b titik koma ini console dot log buka kurung titik a b titik 2 c 2 dollar buka kurung kelawar koma berikutnya console dot log buka kurung tanda petik a b a slash t koma dollar buka kurung kelawar a titik koma. Lalu kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Oke, operator bisa dilihat hasilnya sekian. Garis untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeseran. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil ke arah kiri. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Kita hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran satu bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran satu bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Berikut operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan, dalam JavaScript operator plus juga dapat diterapkan terhadap trig yang berfungsi untuk menyambung dua buah script. Yang berikut operator kondisional.
Seperti bangsa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional yaitu tanda tanya titik dua. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Contoh penggunaan operan kondisi yaitu dapat lihat pada kode berikut. Kita masuk pada Visual Studio Code. Kita close dulu. Kita buat file baru dengan nama operator kondisional.js. Lalu kita ketikkan script berikut. Var readline dengan require buka kurung tanda petik readline size titik koma enter var a dengan first in buka kurung readline dot question buka kurung tanda petik masukkan bilangan bulat titik koma berikutnya dash std out progress right buka kurung tanda petik s dollar buka kurung kurang a kurang a kemudian adalah bilangan koma berikutnya console.log buka kurung a persen 2 sama dengan 0 koma tanda tanya benar 2 ganjil. Sini kan ini satu lagi buka tutup titik koma. Oke, itu kita simpan kita jalankan mode operator kondisional masukkan bilangan bulat kita masukkan misalkan 4 adalah bilangan benar kita masukkan lagi bilangan 5
5 adalah bilangan ganjil. Berikut kita masuk pada operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti dapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasilnya yang diberikan adalah nilainya false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek memiliki porti atau lain tidak. Tuliskan kode berikut, yaitu tanda seru length, tanda seru penutup, in string. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array, data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Yang berikut operator typeof. Operator typeof digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Perhatikan kode berikut. Kita close dulu. Terminal. Klik mode. Berikutnya ya, kita bisa tes. A sama dengan A sama dengan 10. Kita enter. Typeof A number nya typeof 10 number. Berikutnya typeof pemrograman JavaScript. Pemrograman JavaScript. Pemrograman JavaScript. Kita enter. Berikutnya typeof buka kurung siku 1,2,3,4,5 tutup kurung siku yang kita enter. Itu ada objek. Berikutnya typeof dalam kurung A itu number. Berikutnya typeof dalam kurung 10 itu juga number. Berikutnya typeof buka kurung tanda petik pemrograman JavaScript. Pemrograman JavaScript. Pemrograman JavaScript. Di atas ada lupa. Ya, kita close dulu. Kita lanjut take off. Kita coba kita lanjut apakah bisa atau tidak. Pemrograman JavaScript. Enter itu string. Berikutnya typeof buka kurung siku 1 di koma 2, 3, 4, 5 tutup kurung siku. Tutup kurung itu merupakan objek. Oke, lanjut kita berikut adalah operator interchange. Operator interchange of digunakan
digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Ya, kita ini node var s sama dengan new string buka kurung tanda petik JavaScript tanda petik penutup kurung, kita enter. Itu is instance of string. Kita enter. Salah. String kapital itu artinya true. Berikut var a sama dengan buka kurung siku 1,2,3,4,5 tutup kurung siku dan definite berikut a instantial array. Kita tag, maka hasilnya true. Jadi sekian saja tutorial saya kali ini. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Thank you.